Oke, sebelumnya saya buka. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan menyaksikan seminar dari mahasiswa Teknik Geologi atas nama Rian Martin Sinaga, NIM 181101012 dengan tema kualitas air yang mengambil di daerah Purwosari, Gunung Kidul. Sebelumnya saya cek dulu untuk kelengkapan personilnya. Pembahas satu Syahid Amalensyah. Hadir Pak. Hadir. Pembahas satu ya, benar ya. Iya Pak. Pembahas dua Mas Zulfikar. Hadir Pak. Hadir. Tulis Rifan Arba. Hadir Pak. Hadir. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum Mas Martin memaparkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara seminar siang hari ini. Berdoa, saya persilakan. Cukup. Oke, Mas Martin sudah siap memaparkan? Sudah siap Pak. Siap. Oke, diberi waktu 15 menit, kalau bisa kurang dipaparkan yang pokok-pokoknya saja, tidak usah semuanya mungkin dibacakan, ya yang tidak perlu mungkin bisa di skip. Kemudian nanti ada pembahas satu Mas Syahid, pembahas dua Mas Zulfikar, kemudian nanti akan diberi kesempatan untuk audiens apabila ada pertanyaan atau saran, baru nanti ke Budina sebagai dosen pembahas. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk langsung presentasi. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman dan Kak Septian selaku dosen pembimbing serta Dinas selaku dosen pembahas. Oke, yang pertama yang terhormat kepada Pak Septian selaku dosen pembimbing dan Budina Tani STMT selaku dosen pembahas serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini perkenalkan nama saya Rian Martin Sinaga NIM 181101012. Di sini saya akan mempresentasikan seminar saya yang berjudul Analisis Kualitas Sumber Air sebagai Pemanfaatan Kebutuhan Air Bersih Sehari-hari di Desa Giri Tirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun outline pembahasan saya, yang pertama pendahuluan, kedua ada metode penelitian, tiga ada hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan dan saran, serta lima daftar pustaka. Pendahuluan di sini latar belakang yang saya ambil sini merupakan air. Jadi air itu merupakan suatu kebutuhan hidup primer dalam hidup manusia. Serta di sini juga saya membahas tentang air bersih. Jadi air bersih itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Serta digunakan sebagai sumber energi dalam proses metabolisme serta kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu adanya uji kualitas untuk memenuhi standar baku mutu air bersih pada Permenkes nomor 32 tahun 2007. Latar belakang selanjutnya ada Desa Giri Tirto. Jadi Desa Giri Tirto ini merupakan daerah kars, jadi sehingga sumber air yaitu mata air maupun sumur itu sangat terpengaruh yang menyebabkan terjadinya permasalahan tentang kekeringan serta krisis air bersih pada daerah penelitian saya. Tentunya maksud dan tujuan. Jadi maksud seminar saya di sini itu untuk membuktikan kualitas sumber air berupa mata air, serta tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui kualitas sumber air di Desa Giri Tirto tersebut dilihat dari parameter kualitas sumber air untuk air bersih. Jadi selanjutnya adalah batasan masalah. Jadi batasan masalah dalam naskah seminar saya ini lebih membahas tentang analisis kualitas mata air dan sumur yang diperuntukkan untuk kebutuhan air bersih di Desa Giri Tirto yang dilakukan dengan parameter kualitas air yang diujikan dari parameter fisik,
kimia maupun biologi. Selanjutnya ini tinjauan pustaka dari saya, yaitu geologi regional. Jadi secara geologi regional daerah penelitian saya ini termasuk dalam formasi Wonosari. Formasi Wonosari ini tersusun atas batu gamping napal serta dinominasi oleh batu gamping terumbu dan batu gamping perapisan. Formasi ini tuh terdapat mengandung fosil dari fosil foram kecil serta foram besar, merupakan lingkungan pengendapan laut dangkal dan memiliki ketebalan 800 meter. Selanjutnya tinjauan pustaka ada geohidro. Jadi yang geohidro ini membahas tentang suatu ilmu yang berhubungan tentang material dari geologinya serta prosesnya. Yang kedua air tanah. Air tanah di sini air yang dimana air ini di wilayah jenuh, di mana di bawah permukaan tanah secara global dari keseluruhan air tanah ini adalah air tawar yang berada di bumi lebih dari 97% dari air tanah. Selanjutnya hidrogeologi daerah keras. Jadi merupakan suatu sistem hidrologi yang sangat berbeda karena karakteristik maupun akifernya sangat berbeda. Juga di daerah sini itu banyak mengandung CaCO3 yang sangat tinggi. Selanjutnya kualitas air tanah. Jadi secara umum kualitas air tanah ini sangat dipengaruhi dua faktor. Yang pertama faktor geogen dan antropogen. Jadi geogen ini lebih ke faktor geologi atau lebih faktor alamnya, sementara antropogen lebih faktor yang diakibatkan oleh manusianya, oleh faktor aktivitas manusia. Selanjutnya adalah baku mutu kualitas air tanah. Jadi baku mutu kualitas tanah yang saya pakai ini adalah baku mutu berdasarkan Permenkes RI nomor 32 tahun 2007 yang dimana membahas tentang air bersih, layak atau tidak layaknya air tanah digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah air bersih. Air bersih di sini itu air yang digunakan untuk proses sehari-hari sebagai sumber energi serta metabolisme. Jadi air bersih di sini ini harus memiliki kualitas yang memenuhi standar baku mutu dari Permenkes RI nomor 32 tahun 2007. Nah, selanjutnya saya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai itu dibagi menjadi dua, ada teknik pengumpulan data serta teknik pengumpulan data, di mana di teknik pengumpulan data ini terbagi jadi dua, ada pengambilan data primer maupun sekunder serta melakukan analisis laboratorium. Selanjutnya di teknik pengolahan data, di mana saya membandingkan antara data sampel di laboratorium dan kemudian saya hubungkan dengan peta geologi maupun peta geomorfo pada daerah penelitian. Hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan sini, hasil pengolahan data, lokasi saya itu penelitian secara administrasi berada di Desa Gritito, Kapanewan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, memiliki luasan 1 km ke 1 km yang terletak pada koordinat 07 derajat 59 menit 50 detik, lintang selatan 110 derajat 20 menit 22 menit 30 detik, dan 8 derajat 0 menit 20 detik 110 derajat 20 menit 0 detik. Selanjutnya hasil pengumpulan data. Hasil pengumpulan data sini berupa peta topografi. Jadi peta topografi ini saya gunakan sebagai peta lokasi pengamatan dan pengambilan sampel, di mana peta topografi sini menjelaskan saya mengambil di dua pengambilan sampel yang warna hijau di sini, terus dua pengambilan geomorfo yang warna ungu di sini. Selanjutnya lokasi pengambilan sampel mata air. Jadi lokasi pengambilan sampel mata air ini nih lokasi pengambilan sampel pada sumber air, ya, tepatnya di mata air Petoyan, di mana terletak memiliki koordinat 07 derajat 59 menit 51 detik sampai dengan 110 derajat 22 menit 49 detik, dengan cuaca yang vegetasi yang lebat serta cuaca cerah berawan. Terus lokasi pengambilan sampel sumber warga. Jadi lokasi pengambilan sampel sumber air pada sumber warga ini tepatnya masih berada di Desa Giritirto. Jadi memiliki koordinat 7 derajat 59 menit 54 detik, 110 derajat 22 menit 30 detik. Jadi di sini saya selain mengambil mengambil sampel air, di sini saya melakukan pengukuran sumur dengan mengukur kedalaman permukaan tanah nilai 17 meter dengan diameter 1,8
85 meter. Selanjutnya pembahasan peta geomorfologi Darmentian. Jadi di peta geomorfologi Darmentian saya menarik K5 di sini ada data alveolar karst. Yang selanjutnya di K2 saya menarik perbukitan terkikis dan lereng. Selanjutnya peta geologi Darmentian. Secara regional dapat disimpulkan jadi umur dari peta geologi daerah penelitian saya adalah umurnya Miocene tengah sampai Pliocene, di mana memiliki keterdapatan litologi, yaitu batu gamping terumbu. Ini ditandai dengan pada saat deskripsi komposisi dari batuannya itu memiliki fragmen fosil yang banyak. Selanjutnya adalah data hasil analisis air tanah. Ini merupakan data analisis air tanah pada tabel yang kita lihat pada slide sini. Jadi di sini ada hasil sampel mata air maupun sampel sumur serta baku mutu. Yang selanjutnya ini lebih rincinya lagi. Jadi di sini hasil uji warna. Jadi hasil uji warna ini pada hasil laboratorium pada sumber air ini, mata air maupun sumur dikatakan layak untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak melebihi batas maksimum dari baku mutu. Terusnya hasil uji bau. Hasil uji bau pada uji laboratorium ini menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi pada mata air dia tidak layak karena memiliki bau amis, sehingga tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada sumur warga itu dikatakan layak karena dia tidak berbau sama sekali, sehingga tidak melampaui dari batas maksimum baku mutu air bersih. Selanjutnya hasil uji suhu. Di hasil uji suhu di sini, hasil uji suhu itu menunjukkan hasil yang layak pada kedua sumber air, di mana tidak melebihi batas maksimum maupun minimum pada batas baku mutu untuk air bersih. Selanjutnya hasil uji kekeruan. Pada hasil uji kekeruan ini menunjukkan hasil laboratorium pada sumber air mata air, dia itu dikatakan layak. Kita dapat lihat pada tabel tersebut sehingga dia tidak melebihi batas maksimum dari baku mutu, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk warga desa Giri Tirto. Ini merupakan parameter kimia. Jadi parameter kimia yang saya ambil adalah 3, yaitu pH adalah derajat kesamaan atau pH, ada uji besi dan uji kesadahan, di mana pada ketiga parameter ini memiliki hasil yaitu layak untuk digunakan untuk kebutuhan air bersih, sehingga layak untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pada warga desa Giri Tirto. Selanjutnya di parameter biologi. Jadi hasil uji dari parameter biologi yaitu uji bakteri ekologi dapat kita lihat pada diagram samping bahwa hasil ujinya menunjukkan hasil uji pada sampel sumber air yaitu mata air, yaitu TNTC itu. TNTC ini tuh maksudnya di mana bakterinya tidak dapat dihitung atau sudah terlalu banyak, dan pada sampel sumur bakterinya itu berjumlah 21 sehingga melebihi dari batas maksimum baku mutu, sehingga tidak layak untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bagi warga desa Giri Tirto. Nah, ini selanjutnya pemanfaatan dari sumber air. Jadi pemanfaatan dari sumber air pada daerah penelitian itu memanfaatkan sumber air itu sebagai untuk keperluan MCK, perkebunan, persawahan juga. Di sana itu melakukan penyaluran air pada bak penampungan sehingga dapat disalurkan ke warga yang jauh dari sekitaran mata air maupun sumur, serta menggunakan mobil tangki air untuk menyalurkan air bersih kepada warga yang sangat tidak terjangkau dari sumber air maupun sumur tersebut. Yang selanjutnya adalah peta kesadaran CO2 dan besi Fe. Jadi peta ini saya buat adalah tujuannya untuk kita mengetahui bagaimana perbandingan antara meter kimia kesadaran maupun besi pada pengambilan sampel yang saya lakukan. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada hasil analisis sumber air mata air maupun sumber warga ini didapatkan kesimpulan bahwa di Desa Giri Tirto, Kabupaten Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut parameter fisik yaitu warna, suhu, kekeruhan, serta parameter kimia yaitu derajat keasaman,
kesedahan dan besi itu menunjukkan memenuhi standar baku mutu Permenkes nomor 32 tahun 2007 dan layak untuk kebutuhan sehari-hari untuk warga Desa Giritirto dan sekitarnya, serta pada parameter fisik yang bau menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pada sampel mata air menunjukkan hasil berbau amis sehingga tidak memenuhi standar baku mutu, sedangkan pada sampel sumur ini menunjukkan hasil yang tidak berbau sehingga dia menunjukkan hasil yang layak untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Serta berdasarkan parameter biologi juga, yaitu analisis kandungan bakteriologi pada sampel mata air maupun sumur warga, dia menunjukkan hasil yang buruk sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk warga sekitar Desa Giritirto dan sekitarnya. Jadi yang selanjutnya adalah hasil pengambilan data geologi didapatkan litologi dan daerah penelitian. Penelitian saya itu berupa litologi batu gamping terumbu, sedangkan geomorfologi yaitu kars perbukitan terkikis dan lereng atau K2 dan dataran aluvial kars K5. Selanjutnya ada saran. Jadi saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu adalah dapat melakukan kajian tentang kualitas sumber air yaitu mata air dan sumur warga untuk air bersih menggunakan parameter yang sesuai serta menambahkan parameter TDS adalah sulfat pada daerah penelitian. Penulis juga memberikan saran untuk mengurangi jumlah bakteri yang terkandung dalam air dengan melakukan penyulingan alami, terus kita melakukan filter, penyiraman sinar UV, serta apabila kita ingin mengonsumsi air untuk air minum terlebih dahulu direbus hingga mendidih dengan waktu yang sedikit lama sehingga dapat menghilangkan bakteri pada air tersebut. Selanjutnya ini daftar pustaka yang saya buat. Selanjutnya ini terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Martin ya sudah memaparkan seminarnya tentang kualitas air di daerah Purwosari Gunung Kidul. Oke, di sini Mas Martin mengambil sampel air dengan objeknya atau bentuknya yang beda ya. Nanti itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kenapa diambil berbeda gitu, mungkin dari audiens atau dari mahasiswa pembahas. Oke, selanjutnya saya langsung ke pembahas 1, ada Mas Syahid Amaliansyah, silakan untuk berkontribusi di sini, silakan Mas. Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Di sini saya selaku pembahas 1 pada seminar saudara Rian Martin Sinaga. Pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan itu ada beberapa revisi di draftnya saudara Martin. Mungkin ini hanya salah penulisan atau keliru. Ini tulisnya di draftnya ini di Desa Giritirto, harusnya kan Giritirto. Jadi itu mungkin satu. Terus yang revisi yang lain untuk spasi di keterangan gambar sama gambar yang diberikan itu nggak konsisten, ada yang spasinya 1, ada yang mepet spasinya 1,5, terus ada juga yang 2, ini nggak, kurang konsisten. Terus sama apa lagi? Mungkin untuk revisinya itu aja. Lanjut ke pertanyaan. Sini saya punya beberapa pertanyaan untuk saudara Martin. Martin. Yang pertama tuh saya pengen nanya, ini kan berhubung daerah penelitian saudara kan dekat sama pantai, dengan pantai di dekat pantai selatan. Nah ini kenapa di hasil analisisnya itu saudara tidak memasukkan parameter CL atau kloridal, mengingat daerahnya kan dekat dengan pantai sehingga ada kemungkinan air tanahnya itu tercampur sama air laut. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat saudara mengambil sampel
itu apakah ada pengaruh cuaca untuk pengambilan sampel buat pengujian kualitas air tanahnya. Jadi pada saat saudara mengambil sampel itu cuaca itu berpengaruh nggak untuk kualitas ini air tanahnya? Mungkin itu aja sih 2 pertanyaan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Septian. Oke, terima kasih Mas Syahid. Oke, Mas Martin silakan untuk ditanggapi dan dijawab dari pertanyaan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Amal ya. Dalam membahas satu, mungkin yang pertama, saya ingin menjawab dari pertanyaan pertama ya, kenapa saya lebih tidak mengambil HCl ya. Mungkin kalau secara dari standar baku mutunya, mungkin dapat dilihat dari lampiran dari Permenkes nomor 32 tahun 2007 itu tidak ada HCl. Makanya saya lebih mempertimbangkan besi. Karena kenapa lebih mempertimbangkan besi? Kenapa besi? Soalnya pada daerah sana itu sumber airnya itu tidak langsung. Jadi maksudnya tidak langsung mereka langsung gunakan. Jadi mereka lebih menampung melalui pipa-pipa yang ada. Jadi saya mau lebih mempertimbangkan saya mau ambil besi, karena kan kalau di besi juga kalau berlebihan juga tidak baik. Terus pertanyaan kedua ini cuaca ya. Kalau cuaca saya mengambil di cuaca yang cerah di musim hujan. Jadi pengaruhnya tentu ada. Jadi pengaruhnya kalau kita lihat, jadi kan itu batu gamping. Batu gamping itu ngalamin pelarutan. Jadi mengalami dia evaporasi gitu kan. Jadi kalau kita ngambil di musim hujan, tentu saja kadar dari dari kesadaan atau CO3 itu sangatlah tinggi, sangatlah rendah kalau di musim hujan. Tapi kalau kita misalnya ambil di musim kemarau, jadi kadar dari CO3-nya tinggi, sehingga untuk musim maupun cuaca itu musim tentu berpengaruh. Tapi kalau cuaca mungkin lebih pengaruhnya terhadap mungkin pada saat kita pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel. Jadi kalau kita ngambilnya di cuaca yang hujan, itu bisa saja dia terkontaminasi juga, dalam artian terkontaminasi serta tambahannya saya ngambilnya di mata air. Jadi mata air itu kan ada masa dasarnya. Jadi mungkin pas saya ngambil kalau di musim hujan, musim hujan dengan cuaca hujan tuh masa dasarnya akan terbawa. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Mas Syahid. Gimana Mas Syahid? Ya Pak, tadi sudah, terima kasih atas jawabannya Mas Martin. Jadi untuk yang tadi kenapa nggak dimasukin CL, karena memang tidak ada di standar baku mutu ya, memang tidak ada. Tapi kalau menurut saudara itu semisal kalau kadar CL-nya itu dia melebihi dari batas normal, ataupun memang dia itu ada, nah itu dia pengaruh nggak untuk, maksudnya untuk buat minum ataupun mandi gitu kan, mengingat kan ini untuk kebutuhan air bersih kan. Nah itu menurut saudara sendiri itu ada pengaruhnya nggak? Maksudnya ada efek sampingnya kalau memang sekiranya di airnya itu ada kadar CL yang lumayan tinggi? Oke, mungkin kalau pengaruhnya lebih ke dampak positifnya sih Mas. Kalau misalnya kadarnya tinggi, jadi kalau kadarnya tinggi, misalnya orang lagi sakit kulit, dia kan bisa berdampak baik buat penyakit kulit untuk ke air asin. Mungkin itu sih Mas jawabannya. Tapi kalau saya rasa, sepengetahuan saya, kalau misalnya buat hewan atau tumbuhan mungkin kurang baik. Ini itu. Oh ya, terima kasih atas jawabannya Mas Martin. Saya kira cukup Pak untuk jawabannya.